Bismillahirrahmanirrahim. Grup ya, Ustadz Fahmi Salim. Assalamualaikum Ustadz. Unmute Ustadz, belum di unmute kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wah kayaknya belakangnya inspiratif banget ini. Saya seneng banget itu ngelihatnya ya. Jadi kita nggak sempit ya. Dunia ini besar ya. Banyak yang belum kita ketahui. Termasuk sore hari ini saya kepengen sekali karena beredar kabar-kabar ya simpang siur banyak sekali, dan terutama karena di Indonesia Ustadz maafkan gitu. Kata Taliban itu menyimpan sebuah makna. Oh kalau misalnya saya bertindak bikin pengajian, itu kayaknya ada stigma tertentu kepada kata Taliban. Padahal itu kata itu kan asal katanya dari Tolib ya, Tolibun ya. Nah ini menarik untuk kita tahu karena Ustadz adalah Rudi, saya milih gangguan di sini di layar saya. Ada dari gangguan dari Ustadznya ya. Oh baik. Jadi agak hitam ya. Nggak apa-apa, kita tunggu. Nah kerabat sudah 32 yang bergabung ya. Jadi yang pertama itu ya Ustadz, ada satu tanggal 16 Agustus kemarin kerabat semuanya, jadi di Afghanistan ya, saya sendiri pernah loh, sejujurnya aja saya itu kagum banget gitu ya, sama dulu waktu saya haji pertama kali saya itu diajak oleh menantunya, pokoknya salah satu pondok pesantren terbesar, menantunya itu adalah lulusan Timur Tengah. Kalau nggak salah, pokoknya dari Timur Tengah, kawasan Timur Tengah. Nah, saya diajak untuk berkunjung ke atas bukit. Jadi kami naik ke atas bukit dan di sana ada sekelompok orang mengatakan memang mereka, saya nggak tahu itu, tapi kan pakaiannya kan sama saja ya, maksudnya dengan jubah panjang. Katanya itu adalah para petani dari Afghanistan gitu, yang mereka itu hajinya tidurnya di bukit-bukit gitu. Nah apa yang mengagumkan dari perkerabatan mereka itu, mereka tuh duluanan berlomba untuk saling masakin saudaranya gitu loh. Jadi saling melayani, dan itu kehormatan. Itu saya tuh tertenung hari itu, umur saya masih belasan tahun gitu ya. Baik Ustadz Fahmi kembali, ya baik, ada gangguan sedikit tadi ya Ustadz. Sudah Ustadz Fahmi udah masih diam sih gambarnya, belum bergerak ya gambarnya. Nah sekarang sudah. Baik Ustadz. Maaf. Ya Ustadz, nggak apa-apa. Tadi saya sambil mengisi saya cerita bahwa saya mengagumi sekelompok masyarakat yang katanya petani dari Afghanistan. Terus mereka naik truk-truk gitu, terus tinggalnya di bukit-bukit gitu di Mekah kan. Terus saya kagum karena di antara mereka tuh saling berlomba untuk melayani saudaranya, dan itu adalah kehormatan. Di situ saya belajar itu, aduh mulia banget ya gitu, melayani adalah kemuliaan. Kalau kita kan enggak, kita maunya dilayanin gitu, apalagi kalau pejabat. Ustadz tolong dong berikan ilmu, siapa sih mereka dan bagaimana sih sejarahnya mereka, dan apa sih sebetulnya makna dari diserahkannya secara damai ya kekuasaan atau pemerintah baru yang terbentuk di Afghanistan oleh Taliban, kaitannya juga dengan Islam secara internasional. Monggo Ustaz, silahkan. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum. Jadi Mbak Neno dan para pemirsa semua, ini Taliban ini adalah sebuah fenomena, ya, fenomena global. Saya menyebutnya sebagai kebangkitan kaum Puritan ya, karena mereka ini kaum tradisional. Jadi mohon maaf, jangan dipahami Puritan itu selalu identik dengan apa yang sering dipropagandakan, diistilahkan dengan Radikal. Salafi, Wahabi, Jihadi ya. Taliban ini adalah mereka secara paham keagamaan, mereka ini adalah santri-santri yang lulusan dari madrasah-madrasah yang ada di Pakistan. Dan madrasah Pakistan itu beraliran itu dari madrasah Deoban, ya, satu kelompok di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memang sangat kuat tradisinya.
Kalau di Indonesia kita kenal ada Jamaah Nahdlatul Ulama, kumpulan atau yang semisalnya yang mirip dengan itu dalam pemahaman keagamaan ya, aliran corak akidahnya itu Asy'ariyah, kemudian fikihnya mazhab Syafi'i kan kalau di Indonesia, NU dan yang sejenisnya. Nah, kalau Madrasah Deoban ini di mana santri-santri Afghanistan itu banyak belajar dan lulus dari sana, itu adalah akidahnya Maturidiyah, kemudian pemahaman corak fikihnya adalah mazhab Hanafi, mazhab Hanafi ya, Abu Hanifah, dan lebih dekat atau cenderung kepada sufistik. Ya mirip NU lah gitu ya. Cuma beda fikihnya, fikih Hanafi dan akidahnya Maturidiyah, tapi masih dalam lingkup keluarga besar Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini kelompok tentu di luar perkiraan banyak orang, dan banyak kita yang salah dalam menilai atau memetakan kelompok Taliban ini. Ya, sampai seringkali dikaitkan Taliban itu adalah kelompok radikal, ekstremis, ya, Wahabi jihadi, katakanlah begitu ya. Karena orang hanya melihatnya dari persoalan dulu tahun 2001 ketika digempur oleh Amerika Serikat. Ya, jadi mereka ini bukan mengambil alih kekuasaan saat ini. Mereka kembali berkuasa dan mengambil haknya. Karena mereka sebelumnya ini kan pernah berkuasa. Di Afghanistan itu tahun 1996 sampai 2001. Hanya ada 3 negara di dunia yang mengakui pemerintahan Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban ini, yaitu Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan Pakistan sebagai negara asal mereka tempat belajar itu. Jadi mereka ini sebenarnya kelompok politik yang sudah lama. Ya, bukan anak bawang ya, bukan Karena anak kemarin sore. Kalau media itu suka sekali menempatkan ini apa namanya opini ya, pembentukan opini. Jadi biasanya disebut ini kaum separatis gitu kan. Kalau istilahnya kalau di Indonesia, di Papua aja kaum separatis udah mengibarkan bendera, tapi tetap aja gitu nggak ada. Padahal yang separatis yang mana, yang nggak separatis yang mana gitu. Emang mungkin ini terjadi juga ya Ustadz ya, misperception ya jadi ya. Ada mispersepsi. Jadi Afghanistan ini kan satu negara yang beda sistemnya, kulturnya, politik ekonomi, sosial budayanya dengan kita. Kalau kita kan ruling party, ada ruling government, itu hasil daripada pemilihan umum. Di sana tidak ada. Belum ada mengenal sistem pemilihan umum, baik legislatif, yudikatif, apalagi kemudian eksekutif gitu ya. Jadi mereka ini adalah biasanya itu kelompok, mereka itu siapa yang memenangkan pertempuran, ya itu yang jadi pemenang dan menguasai. Nah, 96 sampai 2001 itu, seingat saya, sebagian 3 tahun itu saya ada di Mesir. Karena saya berangkat ke Mesir itu tahun 97. Nah, lalu mengalami peristiwa tahun 2000 WTC, ya kan, serangan yang menurut Amerika itu adalah serangan teroris, ya, motornya adalah Al-Qaeda, kemudian otak di belakangnya adalah Osama bin Laden, ya kan, itu kan yang kita tahu kan. Yang kita tahu. 2000 terjadi peristiwa itu yang kemudian dialamatkan, dituduhkan kepada Al-Qaeda. Al-Qaeda ini siapa? Mereka mantan kombatan, ya, mantan mujahidin di Afghanistan. Dulu ketika perang dingin Soviet itu kemudian kalah tahun 1979. Nah, lalu kemudian mengalami kekacauan sampai 90-an itu. Nah, jadi antara Al-Qaeda dengan Taliban ini beda sebenarnya. Pertama, pemahaman keagamaannya beda, hanya kemudian mirip gitu ya cara perjuangannya. Nah, kebetulan setelah itu, setelah tragedi WTC, kemudian Amerika mengatakan kita akan war on terrorism itu, ya, perang melawan terorisme itu. Nah, Osama bin Laden ini kemudian diburu. Di mana dia adanya? Dia adanya di Afghanistan. Nah, kata Amerika dilindungi oleh Taliban. Taliban tidak mau menyerahkan Osama bin Laden, gitu kan. Nah, makanya diserbu bersamaan dengan
Amerika menyerbu Irak. Jadi Irak dan Afghanistan itu satu paket dulu itu, ya kan, dengan alasan memburu pelaku terorisme global yang menghancurkan dan meruntuhkan WTC ya, yang kita kenal dengan peristiwa kelam 9/11 itu ya, 9 November ya. Jadi begitu Mbak. Ya, Jadi karena ada seperti itu, maka Taliban ini kemudian didongkel ya dari kekuasaan, ya diburu, dianggap sebagai terorisme internasional, terorisme global, kelompok teroris global. Padahal mereka itu pemerintah yang sah waktu itu dan sudah mendapatkan pengakuan internasional dari minimal 3 negara itu. Kalau maaf mundur sedikit Ustadz, kalau sebelum dari 1996 itu mereka siapa yang ada di Afghanistan itu? Kan tadi kan Ya, saya kurang tahu. Saya bukan pengamat Afghanistan ya. Baik. Yang saya dengar dari beberapa narasumber itu, mereka juga dulunya adalah tokoh-tokoh yang juga terlibat dalam perang Mujahidin melawan Afghanistan, melawan Uni Soviet, maaf. Jadi cikal bakalnya ada di sana. Ya, kemudian himpun dari satu kelompok dan mereka memiliki kekuatan politik. Jadi ini fenomena menarik ya. Jadi katakan kaum santrinya lah, kaum santri tradisional, tapi memiliki sebuah kesadaran politik dan pada akhirnya setelah dibombardir ya, diburu macam tikus gitu ya, tahun 2001 itu sampai sampai Amerika menghadirkan sebuah pemerintahan Afghanistan yang dalam tanda petik itu pemerintahan hasil penjajahan Amerika itu, ya pemerintahan boneka, mulai dari Hamid Karzai sampai yang kemarin kabur katanya itu ya. Nah, jadi justru Taliban ini mengakar di tengah masyarakat. Jadi sangat spektakuler gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kalau dilihat dari gaya artikulasi politiknya, kemudian sosialnya, kenapa dia bisa diterima masyarakat, itu beberapa narasumber mengatakan bahwa mereka ini memang melayani, kata kuncinya itu, melayani masyarakat. Ya, nah, dan itu tuh yang saya ketemu dan sudah merangkul berbagai macam etnis di Afghanistan. Nah, itu mungkin yang saya temukan waktu saya haji tahun 1991 pertama ya, haji 1991. Nah, itu saya ketemu sama rombongan orang biasa saja gitu di gunung itu. Mereka sangat mengharukan naik mobil-mobil, tapi kebiasaan mereka untuk melayani itu memang sangat mengesankan gitu. Jadi artinya saya mau nanya, kalau Ustadz apakah pernah ke sana atau pernah ketemu, tapi karena kita punya Islamofobia ya, negara ini banyak orang-orang yang masih menyimpan rasa gitu ya, gitu sama Islam gitu, Islamofobia. Jadi seolah-olah kalau pakai ini jubah apa gitu itu udah pasti identik sama apa yang jelek-jelek gitu kan ya. Nah, sementara memang Ustadz harus diakuin ada organisasi buatan Amerika sendiri yang namanya ISIS kan gitu. Jadi kayaknya orang yang nggak ngerti tuh kayak deket-deket. Padahal bagaimana Ustadz? Enggak ya, sama sekali nggak ada hubungan ya. Nggak bisa dihubung kaitkan dengan ISIS. Ini kan fenomena baru. ISIS itu baru ada itu 2014. Jadi jauh setelah adanya Taliban ini. Taliban itu eksis sudah 1996 sampai 2001. Jadi kalau ISIS itu kan hubungannya dengan fenomena yang ada di Arab Spring ya, di Timur Tengah itu ketika beberapa negara Timur Tengah itu bergejolak ya, ada perubahan arah politik ya, menumbangkan banyak sekali diktator-diktator, penguasa diktator di Timur Tengah itu. Nah, di tengah kekisruhan itu, waktu itu kan yang disasar ini Syria, yang Mesir berhasil ditumbangkan, Tunisia berhasil, kemudian Yaman berhasil. Nah, di Syria ini di situ berhenti Arab Spring itu. Ya, termasuk di Libya itu berhasil. Nah, di Syria itu berhenti itu Arab Spring.
Kenapa? Karena memang ada banyak kekuatan internasional yang Iya, tidak menginginkan Syria itu jatuh gitu kan lah, iya, intinya iya. seperti itu. Nah, lalu kemudian dimunculkanlah ISIS ini. Ya, oke. Ya, kita nggak bicara ISIS ya. Jadi Enggak, Taliban ini fenomenal. karena ISIS tuh emang menakutkan gitu kan, yang gitu-gitu. Nah, Jadi kita keluar dari situ karena hal-hal kita yang juga mirip-mirip seperti itu lalu semua dikatakan ISIS gitu. iya, Nah karena pakai ini bajunya kelihatannya ada jubahnya terus dibilang sama gitu. Maksudnya kita supaya rakyat cerdas, jangan cepet membuat stigma gitu. Karena saya lihat ya, apa yang mereka lakukan terutama karena saya perempuan ya, terhadap kaum perempuan ada apa narasi yang bagus sekali, narasi ininya ya, pemerintahan ini mereka menghormati kaum perempuan, memberikan hak kepada kaum perempuan. Kalau misalnya mereka disebut sangat puritan dalam hal puritan yang katakan negatif gitu, pasti kaum perempuan seperti Arab Saudi nggak bisa, perempuan aja nggak bisa nyetir gitu. Tapi ini di awal mereka berdiri, mereka mengatakan kaum perempuan masuk legislatif gitu, istilahnya masuk ke pemerintahan. Nah, itu buat saya, wow, keren banget gitu kan. ya memang itu resiko kelompok-kelompok Islam yang berhasil naik ke tampuk kekuasaan. Pasti akan mengalami apa namanya pencitraan negatif. Biasanya kalau kita politisi kan pengennya pencitraan positif ya. Tapi media barat itu menyorotnya, ya, menganggap itu dicitrakan negatif, yaitu dengan menyebarkan opini-opini seperti itu, ya bahwa pemerintahan Islam, Imarah itu istilahnya tuh Islamic Emirate of Afghanistan ini anti kemajemukan, ya, kemudian anti apa perempuan, kemudian dia suka kekerasan termasuk Ya, kepada ya. perempuan. Nah, itu semua digoreng, ya. Padahal, Ya. nah pada saat itu memang komunitas internasional, terutama dunia Islam kan kita belum ada media sosial, jadi belum ada Mhm. dalam tanda petik media alternatif, ya. Iya, Nah iya. sekarang situasinya sudah terbalik. Sekarang zaman Penyeimbang ya. medsos. Sekarang ada banyak keseimbangan, ya. Barat tidak bisa lagi beropini secara tunggal, secara mandiri, Nggak mengarahkan bisa dikooptasi lagi ya, Ustadz ya, nggak bisa. ya. Salah satu Ya, ya yang saya baca di sini, apalagi mereka Ustadz. kan sudah sering banyak datang ke banyak negara ya, termasuk ke Indonesia udah berapa kali Iya, pemimpin justru. Taliban itu. Jadi Jadi waktu zaman jika damai mereka itu, punya ya, kesempatan mereka menyampaikan sebenarnya yang sikap pandangan politik mereka itu seperti apa, itu mereka sampaikan. Jadi ada perubahan ya. Kalau dulu hmm, orang mengatakan Taliban ini kelompok Islam garis keras ya, ekstremis ya, kemudian disamakan dengan Al-Qaeda karena memang mungkin dulu ada karena apa namanya ya, ikatan ukhuwah atau apalah ya, antara kelompok Islam ini sehingga dia melindungi Osama bin Laden kan. Nah, tapi sekarang sudah jauh berbeda. Ya, Taliban sudah sangat dewasa. Kita lihat dari statement-statementnya dan juru bicara Taliban itu ya pinter-pinter sekarang, hebat-hebat. Bicara dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, bahasa Prancis, diplomasinya sampai ke China, ke Rusia, ke Indonesia, ke Turki dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa. Jadi mereka sudah lebih profesional, lebih terbuka sekarang dan kesempatan itu besar ya untuk menyampaikan apa kondisi tentang negara itu secara lebih objektif. Tidak seperti dulu. Zaman dulu tahun 2000 ya kita belum ada medsos seperti sekarang. Ya belum ada media-media penyeimbang. jadi Ustadz, menarik sekali ketika Presiden Erdogan itu menyambut pesan positif Taliban di sini di republika.co.id. Pesan positif Taliban untuk dunia internasional. Seorang presiden Turki ya, itu menyambut baik. Dan juga banyak dari kalangan-kalangan yang bahkan di Indonesia sendiri ada isu yang baru, Ustadz. Isunya saya nggak tahu ya, isu ini apa semacam orang lempar-lempar aja atau gimana, tapi yang mengusulkan itu adalah seorang guru besar UI, Pak Roni ya, Profesor Roni, katanya usul Habib Rizik jadi
duta besar Afghanistan. Saya bilang itu ada beberapa diduga kemungkinan apa itu mengolok-olok atau itu memang doa gitu. Karena kasusnya sendiri kan belum belum jelas gitu kan, belum selesai. Tapi ada berita lanjutannya ini ada di Gala Media, dia mengatakan usai Habib Rizik didorong jadi dubes, kini Jokowi diminta segera jalin komunikasi dengan Taliban katanya. Dan juga ada jejak di situ di mana Pak Yusuf Kala waktu itu masih Wapres, katanya beliau itu juga ikut dalam apa namanya, usaha damai gitu loh, usaha damai yang terjadi, yang bahkan utusan dari Taliban sendiri itu datang ke Indonesia gitu. Jadi sebetulnya bukan satu apa ya, figur atau kelompok yang sama sekali tidak bersentuhan dengan dunia internasional gitu loh. Kelihatannya kan gitu, jadi kayak apa namanya, eksklusif banget, padahal mereka inklusi banget gitu. Silahkan Ustadz dikomentari. Ya, jadi memang seperti yang disampaikan Pak JK itu kita bisa melihat sendiri kan, kalau mereka itu eksklusif ya, ngotot ingin menang sendiri, ya, tentu tidak perlu ada perundingan 9 kali sampai melahirkan perjanjian Doha atau tanggal 29 Februari 2020. Dan itu kan sudah dimulai sejak tahun 2017 perundingan-perundingan itu. Ya, puncaknya tahun 2020 sebelum pandemi ya, 29 Februari. Jadi memang ketika Pak JK sebagai Wapres RI pada saat itu sudah terlibat aktif ya untuk membantu mempertemukan ya dua pihak ini, ya Taliban sebagai dia sebagai pemegang kuasa sebelum dihabisi oleh Amerika, ya artinya terusirkan. Nah mereka terus berjuang dan membuktikan dirinya bahwa mereka mendapatkan dukungan politik di tengah-tengah masyarakat, gitu, memberikan pelayanan seperti Hamas lah kira-kira begitu di Palestina. Ya, ya. Kenapa Ya. Hamas itu terpilih? Padahal media Barat menyoroti dia ini kelompok teroris, ya, suka melawan Israel, menyerang Israel dan sebagainya. Ya seperti itulah Taliban ini. Jadi mereka hanya menuntut hak-hak konstitusional, ingin memulihkan hak-hak politiknya. Mereka berjuang melalui diplomasi dan juga melalui perlawanan bersenjata. Dan saya kira di mana-mana, termasuk Indonesia, tidak akan sukses diplomasinya, ya, mendapatkan pengakuan internasional kalau kita juga tidak ada perjuangan militer, tidak ada revolusi kemerdekaan. Kan itu yang menjadi catatan dunia waktu itu. Makanya juru bicara Taliban mengatakan kami juga terinspirasi dari perjuangan Indonesia meraih kemerdekaan itu, ya kan? Ada perjuangan bersenjata, jadi di lapangan yang memang menguasai teritorial, dan di dunia internasional pemerintah Indonesia waktu itu ya bergerilya masuk ke semua lini, ya, mencari dukungan dari Liga Arab, dari PBB, dari negara-negara dunia, dan Afghanistan itu satu dari 10 negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia loh. Ya, ya, betul, betul. Ya, nah jadi mereka mengatakan seperti itu ya. Jadi kita hormati saja sebagai bangsa Indonesia, ya kita harus menghormati proses politik itu. Ya, apalagi mereka juga ketika mengambil alih kekuasaan, merebut kota Kabul itu tidak terjadi pertumpahan darah. Tidak terjadi pertumpahan, dan mereka menghindari itu dalam platform politiknya, menyelesaikan konflik selama puluhan tahun ini tanpa pertumpahan darah, dan mereka bertekad menjadikan bahwa ini adalah starting point, ya, menuju Afghanistan baru dan berakhirnya perang dan konflik selama puluhan tahun yang menyebabkan Afghanistan tidak bisa membangun apa-apa. Jadi saya kira ini kita harus hargai, kita harus hormati pilihan rakyat Afghanistan. Ya meskipun pilihan itu bukan dari pemilu ya. Biasanya kan kita mengatakan kita hargai pilihan itu kalau hasil pemilu. Tidak mesti begitu. Jadi pilihan rakyat itu kan tidak bisa diukur hanya dengan ukuran demokrasi model Amerika. Ya toh ada banyak model-model lain. Nah, kita hormati menarik. Ya kan? Jadi jangan kita hanya memikir, oh, ini bukan hasil demokrasi, bukan hasil demokratis. Ya enggak bisa. Ya kenyataan faktanya beda. Tidak semua negara di dunia Islam itu bisa disamakan. Ada yang
berkuasa dengan cara menang pemilu, ada dengan bahkan monarki seperti eh, Arab Saudi, Arab Saudi Qatar, monarki. dan lain Qatar. sebagainya ya, Uni Emirat Arab itu kan monarki. Apakah kita tidak menghormati pilihan rakyatnya? Ya kita hormati juga. Ya toh? Jadi baik yang melalui cara-cara demokrasi, melalui pemilu kotak suara maupun dengan cara monarki ataupun dengan cara, kalau istilah kita itu dalam fikih itu eh, pengambil alihan kuasa itu dengan ghalabah, dengan memenangkan kekuatan yang menang. Nah, itu kita hormati. Jadi dalam teori politik Islam itu bisa dibenarkan. Nah, kita hormati saja, kita bahkan tugas kita sebagai bangsa Indonesia, ya, saudara tua Afghanistan, sebagai sesama negara anggota OIC, Organisasi Islamic Conference itu, kita harus memberi dukungan dalam pengertian apa? Memberi dukungan, bukan memberi dukungan kepada orientasi politik salah satu faksi ya, tapi memberi dukungan bagaimana Afghanistan ini bisa segera bangkit, menjadi negara yang normal. Sekarang selama ini nggak normal. Ya, selalu ada campur tangan intervensi asing. Inggris, Soviet, Amerika, sampai terakhir 2021. Jadi aneh kita berada di era abad modern, tetapi masih ada negara di dunia Islam yang tidak stabil karena campur tangan intervensi dari luar itu sangat kental. Istilahnya kalau orang punya rumah, semua barang diatur sama orang lain. Dia mau tidur kapan juga diatur. Semuanya diatur sama orang lain. Jadi dia nggak punya rumah sendiri. Hari ini mereka punya rumah dan mereka mengatur rumah mereka sendiri. Kira-kira gitu ya, Ustadz ya. Yang sangat menarik mungkin ini yang terakhir, Ustadz, saya membacanya dan pengen tahu sebenarnya penyerahan secara damai itu artinya ada sebuah proses tadi ya, Ustadz. Kalau nggak salah orang-orang ini, para santri ini, mereka bertakzim, berkhidmat kepada rakyat, gitu ya Ustadz ya. Berkhidmat kepada rakyat, menyelenggarakan kebutuhan-kebutuhan rakyat, mereka terus-menerus melakukan itu selama puluhan tahun, sampai akhirnya hati rakyat memilih mereka, sehingga itu yang disebut penyerahan secara damai, gitu kira-kira ya Ustadz. Salah nggak saya? Jadi pemerintahan Afghanistan yang ada selama 20 tahun ini kan bukan murni dari kehendak rakyat ya. Jadi itu kan dari keinginan Amerika yang termasuk waktu Amerika masuk ke Irak kan juga seperti itu pemerintahannya. Sebelum ada pemilihan umum itu kan ada siapa itu ya, pemerintahan transisi lah kira-kira begitu. Nah, jadi saya kira ini satu langkah maju, kita hormati ya proses politik yang tidak dalam lingkup kerangka yang kita kenal ya. Jadi kan kita jangan hanya berpikir proses politik itu hanya dalam kacamata barat saja. Ya kita hormati ini juga termasuk bagian dari proses politik. That's the point. That's the point. Dan ketika mereka menguasai ibu kota ya, menguasai istana kepresidenan, toh itu juga tidak ada masalah. Artinya tidak, ya bukan kudeta, bukan pertumpahan darah, bukan perang loh itu. Jadi sangat-sangat damai dan mereka betul-betul mendapatkan poin yang mesti kita puji saat ini, terlepas dari soal orientasi ideologinya apa, tapi cara beradab ini kan cara beradab yang Afghanistan tidak punya seperti ini. Jadi ini saya kira satu kemajuan yang harus kita apresiasi. Dan Indonesia tentu dengan negara-negara muslim lainnya, apalagi yang negara besar Islam ini kan yang anggota G20, G20, Turki, Saudi, Indonesia itu diharapkan lah ya bisa memberikan asistensi, kemudian bantuan ya untuk membangun kembali Afghanistan. Saya kira poinnya itu ya, jadi kita harus menghargai ada proses berbangsa, bernegara ya, membentuk pemerintahan yang tidak melulu ala barat. Jadi memang Islam punya tradisi atau punya kekuatannya sendiri di situ, dan itu sah untuk kita mengapresiasi, kita menghormati, kita menerima gitu ya. Ada cara lain gitu, tidak hanya satu cara. Saya kira itu the point is there ya. Oke, sampai sini dulu kajian Bunda Neno Warisman
Yang pasti kita sebagai muslim wajib mendoakan mereka. Kenapa sih kita harus mendoakan mereka? Karena mereka ini punya niat untuk menegakkan hukum Allah di bumi Allah, yang dimana sekarang tidak ada negara yang menegakkan syariat Allah secara kafah, ya, secara sempurna. Belum ada. Setelah runtuhnya khilafah Islamiyah di Turki, khilafah Utsmaniyah, ya, khilafah Ottoman. Semoga Taliban ini adalah salah satu pelopor negara yang menerapkan 30 juz Al-Quran gitu, dan menegakkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, ya. Semoga menjadi barometer, karena memang Nabi itu menjelaskan tentang bendera panji hitam yang akan muncul dari Khorasan. Ya, walaupun hadis ini masih dipermasalahkan di kalangan ulama tentang kesahihannya, walaupun tidak sampai derajat palsu, tapi derajatnya masih bisa digunakan untuk kita percayai sebagai nubuah, ya, sebagai nubuah, berita dari Nabi Muhammad SAW. Dan qadarullahnya Afghanistan adalah bagian dari beberapa negara di Khorasan. Nah, yang belum tahu silakan cek video-video aneh sebelumnya, ya. Dan juga bagaimana kondisi Afghanistan setelah dikuasai oleh Taliban. Cek video aneh sebelum video ini, ya, yang telah lalu aneh udah upload, aneh sudah komentari, aneh reaksi dengan penuh sukacita lah pokoknya. Oke, sampai situ dulu. The last, stay close with Quran. Jangan jauh-jauh dari Quran, dan jangan juga jauh-jauh dari ulama, ya enggak? Jauh dari Quran, jauh dari ulama, celaka udah, ya. Udah, semoga bermanfaat. Aneh Abu Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.